Melati. Tahukah kamu bahwa jutaan orang jatuh sakit setiap tahun karena penyakit yang berasal dari makanan, dan banyak di antara mereka adalah lansia? Menurut Departemen Kesehatan dan para ahli, risiko lebih tinggi bagi lansia karena sistem kekebalan tubuh mereka melemah seiring bertambahnya usia. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak penyakit ini berasal dari kulkasmu sendiri, tempat yang kamu percaya untuk menyimpan makananmu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyimpanan makanan yang salah di kulkas dapat menyebabkan keracunan makanan, merusak nutrisi, dan memicu perubahan kimia berbahaya, terutama bagi lansia. Dan kebanyakan dari kita tidak menyadari hal ini. Jika kamu menyimpan beberapa buah, sayur, atau bahan pokok dapur di kulkas tanpa berpikir panjang, kamu mungkin tanpa sadar membahayakan kesehatanmu. Faktanya, item nomor 1 dalam daftar ini jauh lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Ia kehilangan nutrisi dan bahkan dapat mengeluarkan senyawa beracun saat disimpan di tempat dingin. Jadi, tetaplah membaca hingga akhir karena apa yang kamu pelajari hari ini bisa menyelamatkan kesehatanmu atau bahkan nyawamu. Jika kamu siap, mari kita mulai. 3 makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Pertama, selai kacang. Kesehatan lansia. Bagi banyak lansia, selai kacang bukan sekadar camilan. Ia memberikan kenyamanan. Sebuah olesan familiar sejak kecil yang kini, di usia tua, menjadi sumber protein dan lemak sehat yang mudah didapat. Tapi bagaimana jika makanan yang kamu percayai, yang tersimpan di kulkasmu, justru lebih berbahaya daripada bermanfaat? Kamu mungkin terkejut. Tapi menyimpan selai kacang di kulkas, terutama bagi lansia, adalah kesalahan dengan dampak tersembunyi. Saat selai kacang disimpan di kulkas, terjadi perubahan fisik yang tampak tidak berbahaya pada awalnya. Minyaknya mengeras, teksturnya mengental, dan menjadi kaku. Tidak lagi mudah dioles tanpa usaha. Tapi bagi lansia dengan artritis, kekuatan genggaman lemah, atau mobilitas tangan terbatas, ketidaknyamanan sederhana ini menjadi perjuangan sehari-hari. Membuat sandwich sederhana bisa jadi menjengkelkan atau bahkan menyakitkan. Yang tadinya memberi kenyamanan kini menimbulkan hambatan. Tapi tekstur hanyalah masalah permukaan. Dinginnya kulkas mengubah stabilitas lemak sehat jantung dalam selai kacang, terutama lemak tak jenuh tunggal yang mendukung keseimbangan kolesterol dan kesehatan pembuluh darah. Saat selai kacang berulang kali dikeluarkan dan dimasukkan ke tempat dingin, lemak ini mulai terdegradasi, menyebabkan oksidasi. Dan oksidasi bukanlah hal sepele. Artinya, selai kacang yang kamu andalkan untuk mendukung jantung justru dapat menyebabkan peradangan yang merusak organ yang seharusnya dilindungi. Bukan hanya itu, selai kacang perlahan kehilangan nutrisi kunci, termasuk vitamin E, antioksidan kuat yang dibutuhkan untuk fungsi otak dan mengurangi stres oksidatif pada sel yang menua. Bagi lansia yang berusaha menjaga kejernihan kognitif dan memori, kehilangan ini bukan hal kecil. Ia perlahan merusak sesuatu yang penting. Kamu tidak akan merasakan perubahan itu. Kamu tidak akan melihatnya. Tapi dengan setiap sendok yang didinginkan, salah satu makanan sehat dan mudah yang seharusnya mendukung penuaanmu perlahan hilang. Tidak bertentangan dengan ini, dan jika itu belum cukup, pikirkan dampak emosionalnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Bagi lansia, makanan bukan hanya penguat tubuh. Ini adalah ritual, sumber kebahagiaan, kebebasan, dan rutinitas. Ketika ritual ini menjadi sulit atau mengecewakan karena selai kacang yang keras dan pahit yang tidak lagi memberikan kenyamanan, kualitas hidup perlahan terkikis. Dalam hal ini, kulkas tidak menyimpan. Ia mencuri. Solusinya sederhana namun kuat. Simpan selai kacang di dapur yang sejuk dan kering, tertutup rapat, jauh dari panas langsung atau sinar matahari. Ia akan tetap lembut, mudah dioles, dan penuh nutrisi. Tanganmu dan hatimu akan berterima kasih. Tapi jika selai kacang tampak tidak berbahaya namun tetap memiliki risiko tersembunyi, bagaimana dengan bahan dapur lain yang lebih menipu? Sebuah makanan yang dapat merusak makananmu, menyebarkan bakteri, dan meninggalkan bau di kulkas yang menandakan masalah lebih serius. Mari kita bicara tentang bawang.
Kedua, bawang. Bawang adalah elemen diam namun penting di dapur. Jarang menjadi pusat perhatian, tapi mereka adalah fondasi banyak makanan yang membawa kenyamanan, koneksi, dan kehangatan, terutama bagi lansia yang menemukan makna mendalam dalam masakan rumahan. Tapi yang tidak banyak diketahui adalah menyimpan bawang di kulkas. Perlahan merusak tidak hanya rasa dan teksturnya, tetapi juga kesehatanmu. Dan sebelum kamu menyadarinya, mungkin sudah terlambat. Saat kamu menyimpan bawang utuh di lingkungan dingin dan lembab di kulkas, sesuatu mulai terjadi yang tidak langsung terlihat namun merusak. Bawang secara alami terbungkus kulit pelindung dan tumbuh baik di tempat kering dengan ventilasi baik. Tapi kulkas mengganggu keseimbangan ini. Kelembapan masuk, lapisannya melunak, dan sayuran yang tadinya keras dan harum menjadi lembek, berbau apek, dan rentan terhadap jamur. Bagi lansia dengan sistem pencernaan sensitif atau kekebalan tubuh lemah, ini bukan hanya soal tekstur buruk, tapi bahaya. Jamur dan bakteri yang berkembang biak dengan cepat di kondisi lembab dapat mengkontaminasi bawang yang sudah dipotong. Bahkan jika disimpan dalam wadah, membawa mikroba tak terlihat yang mungkin tidak bisa dilawan oleh tubuh lansia. Bukan hanya kehilangan rasa. Bawang mengandung quercetin, senyawa antiinflamasi kuat yang mengurangi nyeri sendi dan melindungi dari penyakit jantung. Tapi saat disimpan di kulkas, kerusakan struktur sel menyebabkan hilangnya nutrisi dengan cepat, terutama quercetin dan flavonoid penting lainnya. Artinya, makanan yang seharusnya membantu artritis atau jantung perlahan kehilangan manfaatnya tanpa kamu sadari. Ada juga efek emosional yang tidak terduga. Ketika makanan yang familiar tidak lagi berperilaku atau berasa seperti dulu. Ketika bawangmu hambar, asam, atau lebih buruk, meninggalkan bau tak sedap di kulkas, kepercayaanmu pada dapurmu mulai goyah. Dan di usia tua, ketika makanan adalah obat dan kenangan, bahkan hal kecil ini bisa membuatmu cemas. Tapi ada kabar baik. Kamu bisa mengambil kembali kendali. Bawang utuh harus disimpan di keranjang yang gelap dan kering. Beri mereka udara, bukan dingin. Hormati sifat alaminya, dan mereka akan membalasmu dengan rasa dan kesehatan. Tapi sekuat apapun bawang saat disimpan dengan benar, itu tidak sebanding dengan item berikutnya. Sebuah buah yang umum, tampak tidak berbahaya, tapi sangat mudah rusak oleh kulkas sehingga nutrisinya perlahan hilang sebelum kamu menyadarinya. Mungkin kamu sudah memakannya hari ini, tapi apakah kamu menyimpannya dengan benar? Mari kita bicara tentang pisang. Jika kamu terus membaca dan merasa informasi ini berharga, silakan tinggalkan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu bahwa kamu ada di sini. Dan jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan konten apapun. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk memberi informasi dan inspirasi. Sekarang, mari lanjutkan. Ketiga, pisang. Ada sesuatu yang menenangkan tentang pisang. Lembut, manis, dan mudah dicerna. Ini adalah salah satu buah pertama yang kita makan saat kecil dan salah satu yang kita pegang di usia tua. Bagi lansia, pisang bukan sekadar camilan mudah. Ini adalah sumber energi, kalium, dan kenyamanan. Tapi sayangnya, menyimpan pisang di kulkas, yang sering dilakukan dengan niat baik, bisa perlahan menghilangkan semua manfaatnya bagi tubuh lansia. Sekilas, menyimpan di kulkas tampak tidak berbahaya. Lagi pula, hanya kulitnya yang menghitam, bukan? Tapi yang kamu lihat adalah reaksi terhadap kerusakan akibat dingin. Pisang adalah buah tropis yang tidak dirancang untuk tahan terhadap dingin kulkas. Saat terpapar suhu rendah, enzim pematangannya berhenti, dan proses alami mengubah pati menjadi gula terputus. Hasilnya, pisang yang tetap keras tapi hambar. Tampak matang di luar, tapi terasa mentah dan aneh di dalam. Lebih dari kekecewaan saat menggigit, perubahan ini menghilangkan nutrisi penting, terutama dopamin dan katekin, antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi fungsi otak. Bagi lansia, senyawa ini sangat penting. Mereka membantu keseimbangan emosional, melindungi dari penurunan kognitif, dan melawan stres oksidatif. Tapi saat terpapar dingin, kadarnya menurun secara permanen. Dan ini adalah pengorbanannya. Saat kamu menyimpan pisang di kulkas, bukan hanya rasa atau tekstur yang hilang, tapi juga tujuannya.
Buah yang seharusnya mendukung sistem saraf dan kesehatan jantung menjadi bayangan hambar dari kelezatan aslinya. Dan lebih buruk lagi, pisang yang terlalu matang di kulkas bisa mengumpulkan kelembapan di bawah kulitnya, menyebabkan jamur di dekat tangkainya. Ini adalah risiko serius, terutama bagi lansia dengan sistem kekebalan lemah. Bukan hanya soal nutrisi, tapi juga kepercayaan. Di tahun-tahun terakhir, ketika setiap makanan lebih berarti dan setiap keputusan harus mendukung kekuatan, kejernihan pikiran, dan umur panjang, bahkan sesuatu yang familiar seperti pisang bisa menjadi masalah jika salah ditangani. Solusinya alami seperti buah itu sendiri. Simpan pisang di suhu kamar. Lebih baik jika digantung atau di mangkuk buah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Jika terlalu cepat matang, kupas dan simpan di freezer untuk smoothie atau memanggang. Tapi jangan biarkan dingin merampas nilainya dan menghilangkan manfaatnya. Kita telah melihat bagaimana kesalahan penyimpanan makanan yang umum bisa perlahan merusak kesehatanmu. Tapi bagaimana dengan makanan yang benar-benar harus disimpan di kulkas atau bisa berbahaya dengan cara yang tidak terduga? Mari kita lanjutkan karena yang berikutnya benar-benar bisa menyelamatkan nyawamu. 3 makanan yang harus tetap dingin atau berisiko bagi kesehatan. Pertama, daging matang dan sisa makanan. Ada ketenangan dalam masakan rumahan, aroma yang familiar, kehangatan di piring, dan kepuasan mengetahui apa yang ada di makananmu. Bagi banyak lansia, sisa makanan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menjaga kemandirian di dapur, berhemat, dan melestarikan cita rasa favorit. Tapi ketenangan ini bisa menjadi ancaman diam-diam jika sisa makanan, terutama daging matang, tidak segera dan benar disimpan di kulkas. Banyak yang tidak tahu bahwa meski sudah dimasak, bahaya makanan tidak hilang. Bahkan, bisa memburuk. Begitu daging matang dibiarkan dingin di meja, bakteri seperti Listeria, Clostridium perfringens, dan Salmonella mulai berkembang biak. Dan bagi lansia, perkembangan ini terjadi di tengah sistem kekebalan yang lemah dan pencernaan yang lambat. Tidak seperti anak muda yang mungkin pulih dari penyakit akibat makanan dalam beberapa hari, lansia bisa berakhir di rumah sakit, mengalami dehidrasi parah, atau lebih buruk, meninggal. Hanya dalam 2 jam di suhu kamar, bakteri bisa mencapai tingkat berbahaya. Dan mikroba ini tidak mengubah warna atau bau makanan. Kamu tidak akan tahu mereka ada di sana sampai tubuhmu menderita. Bahaya yang lebih dalam adalah efek bakteri ini pada tubuhmu. Keracunan makanan pada lansia sering tidak menunjukkan sakit perut mendadak. Sebaliknya, bisa muncul sebagai kebingungan, pusing, atau demam ringan. Gejala yang mudah disalahartikan sebagai penyakit lain. Jika tidak diobati, sepotong daging yang terlalu lama dibiarkan bisa menyebabkan peradangan sistemik, memperburuk artritis, atau meningkatkan risiko jantung dan ginjal yang sudah lemah di usia tua. Ini bukan soal ketakutan, tapi kewaspadaan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Penyimpanan di kulkas yang benar bukan hanya untuk rasa, tapi untuk perlindungan. Wadah tertutup, penyimpanan cepat di kulkas, dan perhatian pada durasi makanan di luar bisa membuat perbedaan besar antara makanan bergizi dan kunjungan ke ruang gawat darurat. Jadi aturannya sederhana. Jika tidak akan dimakan sekarang, dinginkan dan segera masukkan ke kulkas. Kemudian tandai tanggalnya. Kebanyakan sisa makanan paling aman dimakan dalam 3 hingga 4 hari. Setelah itu, meski tampak baik-baik saja, risikonya terlalu besar. Tapi meski daging dan sisa makanan membutuhkan pendinginan, mereka bukan satu-satunya makanan yang cepat menjadi berbahaya. Ada makanan sehari-hari lainnya, halus, putih, dan nyaman, yang rusak lebih cepat dari yang kamu kira. Dan saat rusak, kerusakan pada tubuhmu bisa lebih parah dari sekadar sakit perut. Mari kita bicara tentang produk susu. Jika kamu terus membaca dan merasa informasi ini membantu, silakan tinggalkan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu bahwa kamu bersama saya. Sekarang, mari lanjutkan ke poin kedua. Kedua, produk susu. Ada sesuatu yang abadi tentang produk susu. Segelas susu untuk sarapan, series keju bersama kerupuk, atau
Sesendok yogurt untuk menenangkan perut. Kenyamanan sederhana ini, yang sering berakar pada tradisi, nostalgia, atau kenangan masa kecil, tetap menjadi bagian dari rutinitas harian banyak lansia. Tapi di balik tekstur lembut dan rasa lezatnya ada kenyataan. Produk susu harus tetap dingin, atau akibatnya bisa parah, bahkan kadang mematikan. Susu, keju, yogurt, kaya akan protein, lemak sehat, kalsium, dan vitamin seperti B12 dan D yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Tapi nutrisi ini juga menjadikan susu tempat sempurna bagi bakteri jika tidak disimpan pada suhu yang tepat. Dan bagi lansia, risikonya lebih tinggi. Seiring bertambahnya usia, asam lambung kita menjadi kurang asam, sistem kekebalan melemah, dan ketahanan terhadap ancaman bakteri sangat berkurang. Apa yang mungkin hanya ketidaknyamanan ringan bagi anak muda bisa menjadi penyakit makanan serius, rawat inap, atau lebih buruk bagi lansia. Saat produk susu dibiarkan di luar bahkan hanya beberapa jam, struktur kimianya mulai berubah. Bakteri berkembang biak secara diam-diam. Kamu tidak melihatnya, dan kadang tidak menciumnya, tapi mereka ada di sana. Dan mereka tidak hanya merusak rasa. Mereka bisa menyebabkan gangguan pencernaan, nyeri sendi, dan peradangan sistemik. Bagi mereka dengan kondisi seperti artritis, penyakit kardiovaskular, atau masalah usus, susu yang terkontaminasi bisa memperburuk keadaan. Dan ini adalah pengorbanan jika susu tidak disimpan dingin. Tubuhmu mungkin menghadapi reaksi beruntun yang tidak lagi bisa dikendalikan. Dehidrasi akibat muntah atau diare, nyeri sendi yang berlangsung berhari-hari, dan kelelahan yang tidak kunjung hilang. Ini bukan sekadar makanan basi, tapi energi yang dicuri, ketidaknyamanan, dan penderitaan yang tidak perlu. Hanya karena kesalahan sederhana. Untungnya, solusinya sederhana namun efektif. Segera masukkan semua produk susu ke kulkas setelah digunakan. Jaga suhu kulkas di bawah 4 derajat Celcius. Simpan dalam wadah kedap udara dan patuhi tanggal kedaluarsa. Jangan berpikir itu masih aman karena pemulihan lebih lama, dan efeknya bisa bertahan lama. Tapi bagaimana jika ada makanan penting lain yang tidak hanya rusak tetapi juga kehilangan nutrisi jika tidak disimpan dingin? Makanan yang diandalkan banyak lansia untuk vitamin, mineral, dan dukungan kognitif. Tapi ia cepat layu dan kehilangan manfaat jika tidak disimpan dengan benar. Ini bukan yang kamu harapkan, dan itulah mengapa sering diabaikan. Mari kita bicara tentang sayuran hijau. Ketiga, sayuran hijau. Mungkin terlihat rapuh, tapi sayuran hijau penuh dengan nutrisi, terutama bagi lansia. Segenggam bayam di omelet pagi, salad segar untuk makan siang, atau kangkung tumis untuk makan malam. Daun sederhana ini mengandung nutrisi penting yang mendukung memori, kekuatan tulang, sirkulasi, dan bahkan suasana hati. Tapi meski kuat, sayuran hijau adalah salah satu makanan paling mudah rusak di dapurmu. Dan tidak menyimpannya di tempat dingin bisa menyebabkan hilangnya hampir semua manfaat yang mereka bawa. Saat sayuran dipanen, mereka mulai rusak hampir seketika. Tidak seperti sayuran akar yang kokoh atau barang dapur tahan lama, daun ini membutuhkan suhu dingin untuk menjaga kesegaran rasa, tekstur, dan nutrisinya. Jika dibiarkan di suhu kamar bahkan hanya beberapa jam, mereka mulai layu. Tapi yang lebih penting, mereka juga kehilangan senyawa penting seperti folat, vitamin K, dan lutein. Nutrisi yang kritis bagi lansia yang ingin melindungi kesehatan otak, penglihatan, dan ketahanan jantung. Lebih buruk lagi, ini bukan hanya soal kehilangan nutrisi saat daun melunak dan mengumpulkan kelembapan. Baik di meja atau dalam wadah yang tidak tertutup rapat, mereka menjadi tempat ideal untuk perkembangan bakteri. Sayuran yang rusak sering menipu secara visual. Beberapa tepi yang basah atau layu mungkin tampak tidak masalah. Tapi di bagian yang lembab itu, patogen berbahaya seperti E. coli dan Listeria bisa berkembang biak. Keduanya telah menyebabkan wabah serius karena penyimpanan sayuran yang salah. Dan pengorbanan dari pendinginan yang salah, bukan hanya salad yang basah. Ini bisa menjadi infeksi bakteri yang menyebabkan gangguan pencernaan jangka panjang, memperburuk peradangan sendi, atau memicu dehidrasi dan kelemahan yang lebih berbahaya bagi tubuh yang menua. Ini adalah kesempatan yang dicuri untuk memberi makan otakmu dengan folat, tulangmu dengan vitamin K yang membantu penyerapan kalsium, dan hatimu dengan perlindungan antioksidan.
kehilangan diam-diam yang tidak disadari sampai terlambat. Tapi solusinya ada pada perawatan yang cermat. Simpan sayuran di laci crisper, dibungkus tisu untuk menyerap kelembapan berlebih, dan masukkan ke dalam kantong atau wadah yang bisa bernapas. Tujuannya bukan hanya untuk memperpanjang umur simpan, tapi untuk mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Sekarang, saat kita menutup bab ini tentang apa yang harus disimpan di kulkas dan apa yang tidak, pertanyaannya menjadi lebih personal. Berapa banyak yang kita lakukan di dapur karena kebiasaan, dan berapa banyak karena pemahaman? Karena di balik setiap penyimpanan makanan, ada keputusan yang memperkuat atau melemahkan tubuh kita yang menua. Mari kita lihat lebih dalam apa arti sebenarnya dari keputusan kecil itu. Kulkasmu, kesehatanmu, jadikan itu berarti. Seperti yang kita lihat hari ini, tidak semua makanan harus disimpan di kulkas. Beberapa kehilangan nutrisi, lainnya menjadi sarang bakteri berbahaya, dan beberapa bahkan bisa menjadi racun. Bagi lansia, keputusan kecil di dapur ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah pilihan yang langsung memengaruhi kesehatan, energi, dan kualitas hidupmu. Mungkin tampak sepele untuk menyimpan pisang di meja alih-alih di kulkas, atau memindahkan bawang ke rak dapur yang kering. Tapi jika dilihat dari gambaran besar, perubahan sederhana ini dapat membantu melindungi kesehatan pencernaan, mengurangi peradangan, menjaga sistem kekebalan, dan bahkan membuat obatmu lebih efektif. Dan bukankah itu yang kita semua inginkan seiring bertambahnya usia? Tidak hanya hidup lebih lama, tapi hidup lebih baik. Satu hal yang saya pelajari, terutama di usia tua, adalah bahwa tubuh kita berbicara dengan lembut. Nyeri, kelelahan, dan sakit perut, itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Dan seringkali, itu terkait dengan apa yang kita makan dan bagaimana kita menyimpannya. Kulkas bukan musuh, tapi penggunaan yang salah bisa perlahan merusak kesehatanmu. Sekarang, ini bukan tentang ketakutan, tapi kesadaran. Tentang mengambil kendali atas hal-hal kecil, tapi penting. Dapur yang mendukung kesehatanmu tidak memerlukan gadget mahal atau diet mewah. Ini dimulai dengan mengetahui makanan mana yang harus disimpan dingin dan mana yang tidak. Jadi, inilah saran saya dari seorang lansia untuk sesama lansia. Pertama, atur ulang kulkas dan dapurmu minggu ini. Tidak sekaligus, perlahan saja, setiap hari. Kedua, beri label dan tanggal pada sisa makananmu untuk ketenangan pikiran. Ketiga, tempelkan daftar pendek makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas di pintu kulkasmu. Jadikan itu terlihat. Pengingat sederhana sangat membantu. Keempat, dan yang terpenting, bagikan apa yang kamu pelajari dengan tetangga, teman, anak, atau cucu. Karena pengetahuan ini bukan hanya untukmu. Ini adalah cara kecil namun bermakna untuk menunjukkan kasih sayang yang bisa berdampak positif bagi orang lain. Sebenarnya, kita semua pernah melakukan kesalahan di dapur. Saya juga. Tapi belum terlambat untuk mengubah kebiasaan, belajar sesuatu yang baru, atau merawat diri lebih baik karena tubuh, waktu, dan kesehatanmu layak dilindungi. Terima kasih telah meluangkan waktu untukku. Jika ini membantu, bagikan kepada seseorang yang penting bagimu. Siapa tahu, ini mungkin tepat apa yang mereka perlu dengar sekarang. Sampai jumpa lagi, jaga makananmu, dan ia akan menjagamu. Pelajaran ini untuk mendorongmu hidup penuh dan autentik. Sekarang, saya ingin mendengar pendapatmu. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang kamu pelajari dan rencanakan dalam hidup. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan merangkul kebenaran ini. Jika kamu menyukai artikel ini, silakan tinggalkan komentar 1. Jika tidak, kamu bisa berkomentar 0. Umpan balikmu penting bagi kami. Terima kasih telah membaca, dan hiduplah sesuai caramu sendiri.